Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran online. Untuk kali ini mata pelajaran SPK untuk kelas 8. Materi untuk kelas 8 SPK semester 1 adalah materi tentang menggambar model. Yang pertama adalah menggambar model. Pertama adalah konsep dan prosedur. Yang mesti diingat ada 3 hal: konsep, prosedur, bahan alat, dan teknik menggambar. Oke, dimulai dari pertama untuk prinsipnya ada beberapa, ada komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Untuk pertama adalah komposisi. Komposisi itu adalah cara menyusun objek yang digunakan sebagai gambar. Jadi disusunnya berdasarkan objek, warna objek, jenis objek gambar, dan latar belakang. Ada beberapa komposisi yang dijelaskan, ya ada 3. Yang pertama adalah komposisi simetris. Ketika benda atau modelnya disusun secara seimbang antara kiri kanan sama, jadi termasuk di komposisi simetris. Untuk komposisi simetris, ukuran benda atau objek yang digambar juga harus sama besar. Yang kedua adalah komposisi asimetris. Ketika ukuran bendanya tidak sama dan diletakkannya secara random atau tidak beraturan. Jadi komposisi asimetris gambarannya seperti yang tampak pada layar. Selanjutnya, komposisi sentral. Komposisi sentral adalah ketika benda yang paling terbesar untuk model yang akan digambar diletakkan di sentral atau di tengah-tengah dengan dikelilingi oleh objek-objek benda yang lebih kecil. Ini adalah salah satu contoh untuk komposisi. Ini adalah proporsi gambar, teknik menggambar. Kalau misalnya kita lihat di gambar ini adalah contoh gambar perspektif. Dalam ukuran aslinya terlihat ketika bendanya jauh itu makin mengecil. Ini adalah salah satu teknik untuk menggambar model juga. Selanjutnya, untuk prinsip selanjutnya ini adalah gambar untuk perspektif. Ketika di bagian ujungnya mengecil, gambarannya adalah dari satu titik. Ini adalah prinsip untuk menggambar perspektif. Ini salah satu jenisnya, namanya perspektif satu titik. Jadi semua gambar itu dimulai dari satu titik yang menyebar, makin lama makin mendekati bidang gambar penggambar itu makin besar. Ini juga adalah salah satu teknik perspektif 2 titik hapus. Jadi terlihat bahwa ada 2 titik di bagian paling ujung dengan sama seperti tadi gambar yang menghadap ke penggambarnya jauh lebih besar. Ini juga adalah salah satu teknik dari teknik perspektif 2 titik. Oke, selanjutnya dari prinsip untuk menggambar ada yang kedua, proporsi, artinya perbandingan ideal. Artinya ketika kita menggambar sesuatu yang kira-kira ukurannya lebih kecil itu harus lebih kecil dari benda yang aslinya. Jadi seperti ini, kalau misalnya perbandingan antara buah apel dengan gelas itu lebih besar buah apel. Untuk seperti ini juga untuk proporsi, bagian depannya biasanya diletakkan yang lebih kecil. Jadi tidak mungkin kita menggambar ada sebuah rumah dengan pohon lalu lebih besar dari pohon rumahnya. Itu proporsinya kurang tepat. Selanjutnya adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Jadi kalau keseimbangan itu keseluruhannya, hampir keseluruhannya. Bagian tengahnya adalah benda objek utama, di kiri kanannya, dan backgroundnya disesuaikan. Selanjutnya kesatuan. Untuk kesatuan, keserasian dalam pengaturan objek gambar. Jadi biasanya memiliki kesan ruang, kedalaman, sehingga gambarnya terlihat natural.
Bagian kedua adalah unsur-unsur dari menggambar model. Unsur-unsur yang dijelaskan ada pertama garis, ada bentuk, bidang, tekstur, gelap terang. Dan yang paling penting di sini adalah gelap terang. Baik, untuk unsur-unsur dalam menggambar kita lihat contoh gambar berikut ini. Dalam satu gambar ini ada garis-garis untuk menyatakan gelap terang. Bagian gelap yang nantinya terlihat seperti bayangan, gambar bentuk utamanya di sini adalah gambar apel. Tekstur itu kelihatan di sini adalah gambarnya sedikit bercahaya atau mengkilap, itu adalah sebagian dari teknik untuk membuat tekstur. Bidangnya adalah ini gambarnya taplak meja ya. Oke, selanjutnya untuk alat dan bahan menggambar model. Jadi kalau untuk alat dan bahan mungkin kalian sudah punya, hanya saja mungkin lebih ditekankan lagi untuk pensil, karena pensil itu ada beberapa ukuran, ada ukuran yang 2H, ada HB, ada yang 2B. Selain 2B juga nanti ada 3B, ada 3B, 4B. Nah, makin besar angkanya menandakan bahwa pensil itu akan semakin gelap warnanya. Biasanya digunakan untuk membuat bayangan. Selanjutnya penghapus. Penghapus itu biasanya digunakan ketika akhir untuk memberikan efek bercahaya. Kertas yang digunakan bisa menggunakan A3, A4, kuarto atau kertas menggambar lainnya. Yang keempat, pensil warna dan krayon. Ini biasanya tidak digunakan untuk pewarnaan untuk tekstur kali ini. Jadi untuk penggambaran model itu hanya menggunakan pensil dan arsiran saja. Untuk tekniknya tadi sudah ada tekniknya di sini. Nanti kalian bisa baca sendiri. Ini teknik beberapa teknik, ada teknik dasar, ada pointillis, arsir, plakat dan akuarel. Contoh-contoh ini adalah cara untuk membuat atau urutan untuk menggambar model. Yang pertama adalah kalian siapkan objek gambar yang akan kalian gambar, lalu letakkan proporsinya sesuai aturan. Yang kecil biasanya di bagian depan, ini adalah yang asimetris ya. Jadi bagian objeknya adalah gelas ditambah dengan 3 buah apel di belakangnya. Selanjutnya yang kedua adalah membuat sketsa. Sketsa yang digunakan adalah sketsa untuk garis paling luar dari sebuah gambar. Setelah sketsanya terbentuk, dimulai dengan memberikan kesan gelap dan terang. Kita bisa lihat dari pencahayaan. Ini kalau misalnya benda aslinya seperti ini bagian yang gelap, ini juga bagian gelap, itu harus kita ikuti sesuai dengan pencahayaan yang ada. Seperti terlihat di apel sebelah sini, ini bagian yang gelap, ada bayangannya, berarti nanti arsirannya akan lebih tebal di bagian bawah. Selanjutnya yang keempat adalah membuat detail. Detailnya bisa dimulai dengan teksturnya. Untuk membuat tekstur apel yang mengkilap seperti ini bisa digunakan penghapus. Jadi setelah dihitamkan bagian sebagian ini dihapus untuk memperlihatkan objek bahwa itu terang. Ini juga menggunakan penghapus. Selanjutnya untuk memperjelas, ini menggunakan warna, tapi untuk pembelajaran kali ini tidak perlu untuk menggunakan warna. Untuk yang terakhir adalah finishing. Baik, ini adalah contoh dari pembuatan gambar model. Kalian bisa perhatikan video. Dimulai dari membuat sketsa kasar bagian luar, garis bagian luar atau outline paling luar. Ya ini baru di masuk-masuk.
outline bagian paling luar, dipertebal lagi gambar paling luarnya dengan menggunakan pensil. Nah, di sini sudah mulai mengarsir gambar untuk melihat kecerahannya. Gambarnya akan lebih cepat seperti ini. Lalu dibuat detail-detail untuk gambarnya. Nah, di sini mulai terlihat bagian yang gelap dan terang untuk memberikan efek pencahayaan yang lebih bagus pada gambar. Nah, untuk menggunakan untuk membuat gambar yang lebih gelap, ini bisa digunakan pensil yang berbeda jenis. Tadi yang Bapak bilang ada pensil yang 2B, ada 3B, ada 4B. Nah, ini untuk memberikan efek yang lebih gelap dengan menggunakan pensil yang lebih ukuran besarnya lebih besar, 4B atau 5B. Sudah hampir masuk tahap finishing, jadi terlihat di sini bahwa bagian yang putih ini adalah bagian yang akan bercahaya nanti. Di bagian gelas bagian dalam ini lebih gelap warnanya karena memang biasanya pencahayaan bagian dalamnya lebih gelap. Udah, Ferdi sama Wensen jangan ngomong dulu, diam. Diam gak? Dan ketawa. Untuk finishingnya, bagian outline-nya dipertebal lagi untuk memperjelas gambaran paling luar dari sebuah gambar. Untuk video yang lainnya nanti mungkin akan Bapak share dan cek di deskripsi. Baik, terima kasih untuk pembelajaran SBK selesai sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.